Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. para ibu kader Puskesmas Ngawen 2 yang saya hormati, sehat semua ibu kader? Alhamdulillah sehat, sehat, Pak. tetap semangat, Oke, saya dokter Puskesmas Ngawen 2, pasti ibu-ibu sudah pada kenal semua ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait pengukuran faktor resiko PTM ya. Mungkin ibu-ibu kader sudah tahu apa saja pengukuran faktor resiko PTM itu. Ada yang sudah tahu ibu kader mungkin? Ada pengukuran salah satunya sebutin aja salah satunya mungkin. Pengukuran berat badan. Oke, berat badan, tinggi badan. Oke. Kemudian ada cek gula. Cek gula itu pemeriksaan ya, pemeriksaan. Satu lagi. Pak, apa itu lingkar perut? Benar, lingkar perut. Sama yang satu lagi ada empat ya. Ada 4. IMT itu. Benar, IMT ya. Oke. Jadi ibu-ibu kader sudah pintar semua ya. Oke. Jadi kali ini saya akan menjelaskan satu saja ya, yaitu terkait pengukuran berat badan. Nah, kalau ini saya ibu-ibu sudah pada bisa semua ya. Tapi pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama mengulang ya, biar lebih jelas dan lebih tepat lagi gimana sih cara pengukuran berat badan yang benar dan tepat ya. Oke. Di sini saya akan jelaskan dulu ya, untuk pertemuan kali ini yang jelas ibu-ibu kader semua nanti setelah pelatihan ini mampu melakukan pengukuran faktor resiko PTM ya, salah satunya yaitu pengukuran berat badan ya. Oke. Terus yang selanjutnya yaitu syarat pengukuran ya. Yang pertama, pengukuran dilakukan dengan menggunakan timbangan injak atau digital yang sudah dikalibrasi terlebih dahulu. Kenapa harus terkalibrasi? Biar lebih akurat ya. Terus ini nanti kebetulan yang kami pakai di sini itu timbangan jenis yang injak ya, atau yang jarum ya. Oke, boleh digital boleh ya. Terus yang kedua, letakkan alat di lantai yang keras dan rata. Oke, ini lantainya sudah keras dan rata ya. Oke. Posisikan angka sampai menunjukkan angka 0. Oke, nanti kita lihat ya, di timbangannya itu nanti bisa diposisikan angka 0. Kalau di digital kemungkinan ada yang enggak ya, enggak ada ya, langsung otomatis ya. Oke, terus yang selanjutnya ketiga, upayakan mata pengukur tegak lurus dengan skala, maksudnya dengan jarumnya, dan kemudian dibaca pas tepatnya di angka berapa. Itu ya. Oke. Nah, ini cara pengukuran peserta berdiri tegak ya, dengan memakai pakaian seminimal mungkin ya. Jadi misalnya bawa HP atau apa itu bisa mungkin ditinggal dulu ya, misalnya jam tangan atau apa paling enggak dilepas dulu ya, seminimal mungkin pakaiannya ya. Membawa beban atau benda apapun dan tanpa alas kaki ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian peserta naik ke atas timbangan, kemudian dilakukan pembacaan hasil. Tepatnya jarumnya itu berhenti di angka berapa. Jadi mata yang mengukur harus tegak lurus dengan jarum penunjuk angka timbangan. Gitu ya. Simpel kan? Ibu-ibu Oke. Langsung saja mungkin kita bisa praktekkan ya. Siap. Oke, monggo Ibu salah satu maju ke depan. Oke, monggo ya. Oke, ini ada probandus kita ya. Nanti bisa membantu untuk naik ke atas timbangan ya. Nah, kami ukur berat badannya. Oke. Yang pertama ya, kita ikuti instruksi yang pertama, yaitu memakai pakaian seminimal mungkin. Oke lah ya, pakaian yang dipakai yang jelas tidak membawa beban atau benda apapun. Oke, tidak ada ya benda apapun, ada HP atau apa enggak. Oke.
tanpa alas kaki ya, udah dilepas. Oke, kemudian monggo Mas naik ke atas timbangan ya. Oke, sudah ya, posisinya kakinya tepat ya pada timbangan. Terus kita ukur ya. Jadi mata harus tegak lurus dengan jarum pengukur ya. Jarum pengukur berarti ini 62 ya, 62. Oke ya, ini 62. Oke, sampun ya. Ya, jadi gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Ibu-ibu kader ya, nanti bisa mempraktekkan ya. Ini tadi sebagai contoh. Kemudian nanti Ibu kader boleh ya bisa mencoba untuk praktek langsung ya. Oke, nanti mungkin bisa gantian, monggo. Ibu kader monggo salah satu ke depan ya. Monggo Pak, silakan dulu. Sebelumnya sepatunya dilepas ya, alas kakinya ya. Ya sudah. HP-nya sudah ditaruh semua Pak? Sudah. Oh iya. Bisa naik Pak ke atas timbangan, dipastikan angka 0. Sudah dari angka 0 ya Pak. Berarti ini mata langsung ke jarum ya Pak ya? Iya. Jadi harus tegak lurus oh, ya. Iya, tegak lurus berarti beratnya 62. Oke. Sudah Pak, beratnya 62 kilo. Oke, ya. Jadi gitu ibu-ibu kader sekalian. Jadi sebenarnya simpel sekali ya cara pengukuran berat badan. Intinya yang pertama yang harus kita ketahui, alatnya itu harus terkalibrasi. Jadi banyak alat-alat timbangan terutama di fasilitas kesehatan kemungkinan belum terkalibrasi ya, takutnya nanti tidak akurat ya. Yang kedua, yang jelas timbangannya harus di tempat yang rata, yang keras. Terus yang ketiga, pasien jadi harus seminimal mungkin pakaiannya dan bebannya harus ditinggalkan dulu. Misalnya HP atau bawa apa gitu ya ditinggalkan dulu ya. Itu oke? Sudah jelas Ibu kader sekalian ya? Ya. Oke, sekian dari saya nih. Mudah-mudahan nanti pertemuan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya, untuk kedepannya untuk melakukan pengukuran faktor resiko PTM. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi Ibu kader. Pagi Pak. Pagi ini ketemu dengan saya lagi. Masih ingat? Masih ingat ya sering ketemu? Masih Oke, ada beberapa teman yang baru? ada Pak. Ada. Oke. Pada hari ini saya akan sedikit berbagi dengan ibu-ibu mengenai pemeriksaan faktor resiko PTM atau penyakit tidak menular. Nah, sebelum ke sana kita kenalan dulu. Bagi yang belum kenal, bagi ibu yang ibu kader yang sudah hafal ya seperti biasanya ya. Nama saya Dwi Sriono, tempat kerja di UPT Puskesmas Ngawen 2 sebagai penanggung jawab program penyakit tidak menular. Nah, ibu-ibu, dalam program penyakit tidak menular itu kita mengenal beberapa pemeriksaan. Nah, tadi sebelum saya itu ada pemateri sebelumnya Pak Dr. Teguh ya tadi menyampaikan tentang pengukuran. Nah, untuk pemeriksaan itu sebenarnya ada banyak dalam pemeriksaan penyakit tidak menular. Salah satunya apa Bu? Pemeriksaan gula darah. Ya. Kemudian? Kolesterol. Ya. Oke. Ya itu. Ya, itu ya salah satunya ya. Jadi itu yang paling sering kita lakukan yaitu pemeriksaan gula darah. Sebenarnya ada lagi pemeriksaan asam urat, protein urin mungkin kalau yang sudah usia lanjut. Tapi yang sering kita lakukan adalah pemeriksaan gula darah. Nah, apa sih tujuannya? Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah nanti setelah kita belajar pada hari ini, nanti ibu-ibu kader dapat melakukan pemeriksaan gula darah dengan benar, gitu ya. Kalau kemarin itu pemeriksaan gula darah itu dilakukan oleh petugas, tapi kedepannya nanti kader-kader yang sudah terlatih itu
diberikan hak dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan gula darah pada Posbindu PTM. Nah, untuk melakukan pemeriksaan itu ada beberapa alat dan bahan yang harus kita siapkan. Yang jelas yang pertama yaitu alat pemeriksa kadar gulanya yang disebut dengan glukometer. Kemudian glukometer tidak bisa bekerja tanpa adanya strip, jadi harus ada strip gula darah. Kemudian lancet atau auto lancet yang buat itu nyetik biar keluar darahnya. Kemudian alkohol swab itu untuk desinfektan. Kemudian tisu kering untuk mengeringkan bekas alkohol desinfeksi tadi biar tidak mengkontaminasi darah yang akan kita periksa sehingga nanti hasilnya lebih akurat. Kemudian yang selanjutnya ada satu lagi sebenarnya, headschool yang itu wajib dipakai oleh petugas karena dalam pemeriksaan yang melibatkan darah atau cairan tubuh pasien itu sebaiknya kita harus melindungi diri kita dari infeksi dari pasien yang lain. Nah, kemudian untuk cara pengukurannya, yang pertama pastikan alat glukometer itu ada baterainya. Nah, setelah ada baterainya, kita masukkan stripnya. Nah, kemudian ketika si alat itu sudah on, di situ ada muncul tanda untuk memasukkan strip, kita masukkan stripnya. Nah, setelah strip terpasang, pastikan kode sesuai dengan kode yang muncul itu sesuai dengan kode yang ada pada kemasan strip gula darah. Kemudian bersihkan jari pasien yang akan diperiksa. Jadi ujung jarinya saja. Jadi nanti pemeriksaannya diusahakan di ujungnya, bukan di bagian tengah jari, tapi di ujungnya biar untuk meminimalkan rasa sakit. Kemudian tusukkan auto lancet pada jari secara tegak lurus. Jadi posisi jarinya tegak lurus, tusuknya seperti ini. Jadi tegak dengan jari, jadi di atasnya, bukan dari sampingnya begini. Gitu ya. Jadi dari tegak lurus dengan yang mau diperiksa. Kemudian usap dengan tisu kering. Nah, setelah diusap dengan tisu kering, nah kemudian teteskan darah setetes atau 2 tetes ke dalam strip yang sudah disiapkan. Baru nanti kita tunggu bacaan dari alat tersebut. Nah, demikian. Jadi caranya simpel sebenarnya, sangat mudah karena ibu-ibu kader juga mungkin sudah sering melihat ya pada saat kami petugas-petugas memeriksa, sehingga nanti akan saya contohkan. Kemudian nanti setelah saya contohkan, ibu-ibu kader melakukan. Ya. Oke, gitu ya. Ya, kita mulai untuk praktek ya. Iya, Pak. Ya. Baik ibu-ibu, kita mulai untuk praktek hari ini. Yang jelas untuk mulai memeriksa itu kita harus siap dengan headschool dulu. Kemudian alat yang perlu disiapkan, auto lancet. Ini sudah ada jarumnya di dalam. Kemudian ini alat pemeriksa gulanya. Kemudian ini sticknya, alkohol swab, kemudian tisu kering. Nah, ini setelah seperti ini kita masukkan sticknya dulu. Nah, oke. Nah, setelah masuk stick maka dia akan keluar kode. Nah, itu harus sesuai dengan kode yang tertera dalam kemasan. Nah, nanti kalau tidak sesuai maka hasilnya tidak akan akurat, akurasinya akan turun. Oke. Kemudian pasien yang akan kita periksa, kita siapkan jarinya. Ya, jari mana saja. Ujungnya yang akan kita ambil, jadi tidak boleh di sini, tapi di ujungnya sini. Kemudian kita usap dengan kapas alkohol. Oke. Seperti ini. Kemudian setelah itu kita keringkan biar alkoholnya hilang dulu. Kemudian baru kita ambil darahnya dengan lancet, posisinya tegak lurus. Oke, seperti ini. Setelah itu kita keluarkan darahnya. Oke, ini sudah bisa keluar. Kita masukkan ke dalam stick. Nah, ini baru bisa kita baca hasilnya. Nah, Langsung muncul. Oh iya. oke, nah ini hasilnya 116. Jadi ini hasilnya masuk dalam kategori prediabetik karena lebih dari 100 mmHg dalam kondisi tidak puasa. Oh iya. Nah, setelah seperti ini ya tinggal dicabut saja kalau sudah selesai.
dicabut, kemudian kita buang ke tempat sampah infeksius yang sudah kita siapkan. Oke, begitu. Ya. Nanti kita gantian nih, gantian ibu-ibu kader yang menyiapkan, kita saya ganti dulu lansetnya. Kita ganti yang baru, nanti monggo. Berarti ini harus menggunakan sarung tangan terlebih dahulu ya Pak. Ya, betul. Kemudian disiapkan alatnya, terus seti gulanya disamakan sama nomor ininya ya Pak ya. Masukkan sini dulu. Oh iya, dimasukkan ini Masukkan dulu Pak dulu, ya. nanti dia akan keluar kodenya. Oh ini ya Pak. Nah ini ya Pak. Disesuaikan dengan kemasan. Ya sudah, kemudian pakai alkohol swab terlebih dahulu. Maaf ya Pak. Ini ya di ujung sini ya Pak ya. Di ujungnya. Oh iya sini. Posisinya tegak. Kemudian diusap. Terus. Diusap tuh Pak. Ya. Ini posisinya tegak. Maaf ya Pak. Yes. Oh ini. Ya. Ini sudah muncul. Ya, baru di Ini ya Pak, terus dimasuk. Ini bisa pakai alkoholnya tadi. ya. Tangan kok. Oh, hasilnya 106. Kalau 106 masuknya Mas sudah ke prediabetik. Ya. Gula darah tidak puasa tuh Pak. Ya, Ya. kepuasan. Oh iya, berarti seperti itu ya. Ya. Oke. Oke, Ya. seperti itu ya. Sudah. Jadi sudah bisa mempraktekkan ya. Iya Pak. Lancar, tidak ada hambatan. Kemudian ada yang perlu ditanyakan dari Oh. apa yang sudah kita lakukan tadi? Kalau yang tidak muncul darahnya diulangi lagi. Ya, berarti kalau misalnya tidak muncul darahnya itu lansetnya kurang dalam. Oh. Jadi dia harus sampai bisa keluar darahnya. Tapi juga jangan terlalu dalam, karena kalau terlalu dalam nanti keluar darahnya terlalu banyak Iya. dan juga menimbulkan rasa sakit untuk pasien. Itu ya. Ya. Oke, jadi sebelum kita tutup evaluasi untuk kegiatan hari ini, yang pertama ibu-ibu kader sudah bisa mempraktekkan bagaimana pemeriksaan gula darah. Kemudian yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan gula darah, yang pertama amankan diri sendiri dulu dengan memakai enzim karena ada kemungkinan pasien menderita penyakit yang menular. Kemudian yang kedua, pada saat memeriksa memencet lancet itu harus dalam posisi tegak lurus. Kemudian yang ketiga, pastikan kode yang tertera pada stick yang ada di mesin sama dengan yang ada di kemasan. Kemudian yang selanjutnya, ketika sudah diusap dengan alkohol swab, itu harus dikeringkan dulu agar tidak ada alkohol yang mengkontaminasi produk darah yang akan diperiksa. Ya. Mungkin begitu. Ya. Sudah nggak ada pertanyaan nih? Sudah Ya. jelas semuanya. Akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kenal dengan saya ibu-ibu kader, bapak juga. Masih Ada kader baru di Kelurahan Tancep? ada. Ada, oh ya. Nah sebelumnya saya perkenalan dulu yang belum kenal dengan saya. Nama saya Ivani Bagaswari. Saya PJ Promkes atau pemegang penanggung jawab promosi kesehatan di UPT Puskesmas Kalimantan Gunung Kidul. Nah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai aplikasi Indonesia Sehatku, aplikasi Sehat Indonesiaku atau ASIK. Ada yang tahu? Bapak Ibu kader? Belum, baru dengar. Oh belum tahu ya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah tujuan dari aplikasi Indonesia Sehat Indonesiaku ini, yang pertama nanti kita akan mengetahui setelah pelatihan ini mampu menggunakan aplikasi ASIK dalam pencatatan dan pelaporan PTM. Kemudian selanjutnya nanti ibu-ibu kader dapat menggunakan aplikasi ASIK ini nggih. Materi pokok dalam bahasan kali ini yaitu langkah-langkah penggunaan aplikasi ASIK. Nah, ini ada aplikasi ASIK nggih, Bapak Ibu. Aplikasi ASIK atau aplikasi Sehat Indonesiaku ini aplikasi untuk pencatatan dan pelaporan deteksi dini penyakit tidak menular di Posyandu. Nah, deteksi dini penyakit tidak menular itu yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Teguh dan Pak Dwi Sriono tentang pemeriksaan atau dari
pemeriksaan yang tadi itu nggih. Nah, yang pertama ini langsung ke langkah-langkah penggunaan aplikasi ASIK-nya nggih Bapak Ibu. Semuanya sudah membawa handphone nggih. Handphonenya Android nggih Bapak Ibu yang bisa support oleh aplikasi ASIK ini. Kalau untuk aplikasi di HP iPhone untuk saat ini belum bisa support. Jadi yang HP-nya iPhone bergabung dengan Ibu Kader yang HP-nya Android dulu nggih. Nah, yang pertama, langkah pertama itu mengunduh aplikasi ASIK ini melalui Google Play Store. Jadi sudah ada di Google Play Store untuk aplikasi ASIK-nya. Nah, kemudian nanti muncul aplikasi Sehat Indonesia aku seperti di sini, lalu diinstal nggih, bisanya di HP Android. Nah, kemudian setelah nanti kita menginstal aplikasi ASIK ini, kita langsung klik daftar. Setelah klik daftar, kita pilih pelayanan kesehatan yang sesuai dengan peran kita. Kalau ibu-ibu kader nanti memilih yang kader ya Ibu, nanti ada tulisannya, ada bidan, kemudian dokter, perawat seperti itu. Kemudian ibu-ibu kader nanti pilih yang kader. Kemudian setelah itu mengisi data diri sesuai data diri ibu kader sendiri, mulai dari nama, kemudian nomor HP, alamat seperti itu. Kemudian centang di bagian surat penugasan ini nggih Bu, sesuai yang SK dari Puskesmas niki nggih. Nah, setelah kita mendaftar, lalu kita login atau masuk ke dalam perangkatnya. Nah, nanti kita masuk ke aplikasi Sehat Indonesiaku. Nah, yang ini yang sudah saya install nggih Bapak Ibu. Nanti kita sama-sama praktek nggih setelah saya jelaskan. Nah, nanti kalau sudah login itu mengisi menggunakan nomor WA sesuai yang Bapak Ibu daftarkan tadi. Setelah itu ada kode OTP yang dikirimkan melalui WhatsApp Bapak Ibu semua. Nah, itu dimasukkan ke dalam aplikasi Sehat Indonesiaku, kemudian untuk login. Setelah itu nanti muncul di dashboardnya yang seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, nanti ada imunisasi, kemudian screening PTM dan posyandu. Nanti kita pilih yang di screening PTM. Setelah itu kita masukkan tanggal, karena kita sekarang pemeriksaan di posyandunya hari ini, kita masukkan tanggal hari ini. Kemudian kita memilih puskesmasnya. Jadi kita di wilayah UPT Puskesmas Ngawen 2. Nanti dipilih yang Puskesmas Ngawen 2 niki nggih. Kemudian kita klik mulai. Nah, nanti ada menambahkan data diri dan tambahkan ini, masukkan nik. Jadi seumpamanya nanti ada nik Mbah Sastro. Nah, ini Mbah Sastro sudah diperiksa. Nah, ini nik Mbah Sastro kita masukkan. Kemudian kita cari niknya. Nah, di dalam pencarian itu nanti kita memasukkan nomor HP dan pekerjaan. Kalau yang data lainnya itu sudah terintegrasikan dengan data kependudukan seperti itu. Kemudian nanti dimasukkan riwayat penyakit keluarganya yang sudah ada di form yang telah kita tanyakan itu nggih Bu. Setelah itu kita sama untuk riwayat penyakit pribadinya nanti sama, kita isikan yang sesuai di form yang telah ditanyakan. Kemudian ada pencatatan faktor resiko seperti yang ada di sini. Sebentar, ini nanti ada beberapa pertanyaan yang sama di formulir. Setelah itu nanti ada memasukkan pemeriksaan kesehatan yang di sana nanti ada tekanan darah, kemudian tinggi badan, berat badan, lingkar perut seperti itu. Kemudian dimasukkan juga gula darah atau kolesterol yang telah kita periksa. Kemudian ada penyakit lainnya yang tentang kebiasaan pola hidup sehat seperti itu. Nanti kita masukkan sesuai yang form yang telah kita tanyakan kepada pasien. Kemudian setelah kita klik lanjut, nanti muncul ringkasan dari pemeriksaan pasien tersebut. Jika nanti ditemukan gula darahnya sudah masuk ke prediabetes atau tekanan darahnya mulai tinggi, nah itu nanti kita klik yang rujuk ke puskesmas selanjutnya nanti agar pasien bisa periksa ke puskesmas untuk dilakukan tindak lanjut seperti itu. Adakah yang ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada Bu. Jika tidak ada kita langsung praktek nggih. Nah, langsung saja Bapak Ibu sudah mendownload
untuk aplikasinya di Play Store. Sudah. Oh iya, sudah ya Pak. Ini yang Ini aplikasi ya. Sehat Indonesia aku. Nah, nggih, leres yang ini nggih. Ya. Nah, sama. Oh iya, nggih sudah. Kemudian bagaimana Pak? Oke, masuk di screen PTM ya. Ya, betul, nggih. Kemudian langsung kemudian tanggal sekarang. sekarang seperti ini. Ya, betul. Oke ya. Ya, kemudian Vaskesnya memilih Puskesmas Ngawen 2. 2. Ya, langsung mulai aktivitas. aktif, ya. Nah, ini NIK. Ya, masukkan NIK sesuai Ini yang. contohnya ya. Ya, ini contohnya. Ini Langsung Nih. ya, Pak. Ya. 340 313 Nggih. 6 3 31 ya, 28 2 2 0 0 0 2. 2. Nah, kemudian di search nih. Nah, Oke. ini karena di sini nomor teleponnya tidak ada ya, Pak. Nah, Oke. ini kita masukkan dengan nomor telepon yang sudah tertera di form. Kemudian Ya. untuk pekerjaannya yang bawah sendiri. Nah, Oke. itu kita ganti ya. Ini sesuai niku nggih. Oke, sesuai yang ada di form yang kita Ya. tanyakan. Sudah bisa, Bu? Oh, iya. Kemudian simpan, iya. Lanjut. Nah, ini riwayat penyakit keluarga kita Ya. isikan sesuai di formulir yang Formulir telah yang- kita tanyakan Ya. tadi, nggih. Ini Ya. tidak nggih, tidak. Ya, tidak ada riwayatnya. Tidak. Kemudian Nah, ini penyakit pribadinya sesuai yang ada di form ini juga. tidak. Nggih, tidak ada semua. Jadi ini hanya nyentang-nyentang kayak Iya, gini ya, Bu. hanya ya? nyentang-nyentang sesuai yang telah kita tanyakan di pos bindu tadi, nggih, Pak. Ya. Nah, ini lah selanjutnya ini, Pak. Ini Ini ada merokok. faktor resikonya, ya. Tidak, Tidak iya, merokok. karena perempuan. Nah, Ini terpapar asap tidak. ya. Menambah gula tidak. Garam Tidak tidak. ini. Konsumsi lemak tidak. Makan sayur, kurang makan sayur tidak. Aktivitas lebih dari 30 Ya. menit. Oke, Alkohol. alkohol tidak. Selanjutnya, Selanjutnya, nah, ya. Nah, ini pemeriksaan yang ini ya, Bu. Ya, dimasukkan yang ini. Oke, 57,5. Kemudian Tinggi di badannya 159. Kemudian lingkar perutnya 7 ini mana, Bu? lingkar perutnya 72 ini, Pak. Ini keliru yang memasukkan. Oh, ini ya, Ya. 72. Kemudian tekanan tensinya. darahnya. Ini sistol ini yang mana, Bu? Sistol itu yang Oh, atas. yang ini ya. Iya. 128. Kemudian diastol yang Sistolnya bawahnya. yang bawah nih. Selanjutnya. Selanjutnya. Nah, kemudian ini Visus mata. Ini tidak Ya. ada keterangan, berarti tidak diperiksa nih ya, Bu ya. tidak diperiksa. Kalau tidak diperiksa berarti langsung. Kalau ini, Bu, tidak klik diperiksa lanjut. ini iya langsung. Oke, lanjut ya. Ya, kemudian yang ini, nah ini gula darahnya Gula darah, tadi ya. sudah dicek. Ini dipilih ya GGS. gula darah sewaktu karena bukan gula darah puasa, nggih. Niki nggih. Nggih, ini hasilnya. 128. Kolesterol dan asam urat tidak diperiksa, diperiksa. ya. Langsung saja selanjutnya. Nah, ini karena perempuan muncul pemeriksaan IVA Pemeriksaan tidak IVA. kita lakukan. Tidak kita lakukan berarti langsung kirim. Ya, langsung kirim. Nah, itu muncul nggih. Ya. Muncul ringkasannya antropometri Oke. normal, tekanan darahnya masuk ke prehipertensi seperti itu. Kemudian untuk gula darahnya Gula darah. itu Oh, ini. itu masih normal di sini. Normal, Nah, ini. karena prehipertensi ini di pos bindung ya, Pak. Ini nanti kita rujuk ke puskesmas, diklik ke puskesmas seperti itu Oke. dengan dibawakan form ininya. Ya, berarti ini Kemudian tinggal simpan, nggih? Iya, diklik rujuk Ya. puskesmas simpan. Nah, sudah Oke. bisa nggih, Bapak Oke. Ibu kader yang lainnya nggih. Nggih. Nah, adakah yang ingin ditanyakan? Kalau misalnya orang yang di luar wilayah gimana, Bu? Oh, kalau untuk yang orang di Tapi luar domisili wilayah, sini. oh bisa, Pak. Nanti kalau untuk orang yang di luar wilayahnya di Kelurahan Tancep kita ini, kalau tapi beliau sudah menetap di Tancep selama 6 bulan atau domisili, bisa kita masukkan seperti itu. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Enggak, Bu. Terima kasih Pak Dwi dan ibu-ibu kader yang lainnya. Sangat bagus sekali sudah bisa mempraktekkan langsung. Nah, ini nanti bisa kita praktekkan ketika pos bindu nggih. Nah, ada
dari pertemuan kita siang hari ini, apa tadi aplikasi asik Pak Ibu untuk apa? Sehat Indonesiaku untuk mengentri hasil dari kegiatan Posbindu. Betul sekali, betul. Nah, aplikasi asik ini untuk pencatatan dan pelaporan penyakit tidak menular ya. Kemudian kita nanti login sebagai kader. Setelah itu kita masukkan datanya sesuai dengan pemeriksaan yang telah kita lakukan tadi, seperti pemeriksaan tensi darah sampai ke gula darah seperti itu. Nah, jika tidak ada yang ditanyakan, saya rasa saya cukupi untuk pertemuan pada siang hari ini ya Bapak Ibu. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.